Wakili Bapak Kepala Kurikulum, Bapak Ibu Wali kelas yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, rekan-rekan guru mata pelajaran yang sempat hadir pula pada kesempatan hari ini, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya buka dengan basmalah, puji Tuhan. Di pagi menjelang siang ini saya akan mempresentasikan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Budaya positif ini, next. Iya, ini ya, dia tadi di sini perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Mencipta dengan merdeka ini artinya mereka bisa melakukan sesuatu dengan merdeka kebebasan mereka. Karena kalau ada pada kurikulum merdeka, berarti kita bahas selanjutnya kalau teman bisa tahu berikan kebebasan kepada siswa itu seperti apa. Merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next. Oke, menurut Stephen, pada tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya, cara pandang kita itu, kerangka acuan kita itu yang harus berubah. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, karena setiap manusia, setiap anak itu punya potensi beda-beda ya. Kalau kita belajar di guru penggerak di modul 1.1 itu tidak ada manusia yang bodoh. Setiap anak itu lahir dengan potensinya beda-beda. Contoh yang konkret begini teman-teman. Kalau satu sama dia tak bisa, contoh yang paling konkret ya, dia tak bisa baca, tak bisa tulis, tapi coba dia di lain. Coba dia di potensi lain. Nah, karena kata kurikulum merdeka harus dipakai karena inti dari kurikulum merdeka itu pertama dia siswa berpotensi. Kalau dia tak bisa dipakai, coba balik ke PKN. Kalau dia tak bisa dipakai, coba balik di prakarya. Coba kalau dia tak di prakarya, coba balik ke penjas. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu lahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya dia dibesarkan di lingkungan yang dia belajar dari lingkungan dia. Contohnya kayak Welanga. Anak-anak Welanga tapi tak bisa bandingkan deh anak-anak di Arboya di dunia. Mereka di kodrat alam yang dipengaruhi dia. Nah kalau kodrat itu kodrat lingkungan maksudnya. Kalau kodrat alam itu dia memang bawaan dari lahir. Biar dia lahir di Welanga kah, dia lahir di Jepang kah, dia lahir di Jerman kah, di Indonesia kah, di mana saja. Tapi kalau dia punya kemampuan pribadi, kemampuan dari lahir, bawaan dari lahir, dia pasti bisa bersaing. Contoh yang konkret yang kemarin Ibu Kay bilang bahwa ternyata teman-teman anak ini dosen bisa. Padahal itu tamang yang ini GSM ini, dia bikin dong dia latih 1 minggu full, mana bisa. Dong lagi dia bakat sebenarnya itu. Jadi mari kita belajar bersama supaya cara pandang kita terhadap siswa itu tersatu buat semua. Tuh, satu orang itu pandang semua karakter sama beda-beda. Oke. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Oke, ini Oke, nah ini stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia begini. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi realitas untuk teori kontrol tentang dunia itu kebutuhan manusia berbeda-beda. Kayak gini, kita contoh, kebutuhan kita sama, kayak kata guru, kebutuhannya ya, kata harus pakai baju dinas, tetapi realitasnya berbeda. Berbedanya, kita mau pakai baju dinas, kita pakai kemampuan, belum bisa sampai situ. Hal itu yang dimaksud dengan pandangan umum itu kebutuhan kita sama, tapi realitasnya keadaan kita atau kebutuhan kita berbeda. Nah itu salah satu contoh yang kita bisa sampaikan next year. Kita next saja karena ini ada 40 slide. Oke, makna kata disiplin. Nah ini sebenarnya kata disiplin ini biar kita berbagi praktik baik, biar kita presentasi ke teman-teman, beta pribadi bisa diucapkan dengan lisan tapi dalam perbuatan dan juga laku beta masih minus. Beta sudah menjelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini filosofi pendidikan yang Bapak Ki Hajar Dewantara ini jangan sampai anak-anak tidak ketong yang mencetus punya pendidikan, punya dari pendidikan atau saya tahu sama. Ini kalau di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Nah, kita juga dapat informasi untuk mencipta siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Atau mau disiplin, anak-anak mau disiplin bagaimana kalau atau mau mulai si disiplin bahasa kasarnya kan begitu, bahasa itu sudah
Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendidik. Oke, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Motivasi perilaku manusia ini artinya di sini terdapat tiga motivasi perilaku manusia menurut Ian Gosen, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan. Ini nanti teman-teman baca kalimatnya dan coba teman-teman pahami sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang itu dia berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Artinya kayak bagaimana mungkin ada rekan yang bisa memperjelas kalimat ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindar. Artinya ini yang kita tangkap, nanti terserah rekan-rekan tangkapnya kalimat ini seperti apa. Yang kita tangkap kalimat ini bahwa untuk menghindari, contohnya kayak begini, kayak anak-anak itu dong semua dihukum, ya dong bikin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi bukan karena ada kemauan sendiri, dong bikin cuma menghindar saja. Kayak kemarin BN terapkan satu saya sekolah sama tugas pukul. Sebenarnya dong ada disiplin dalam diri tuh, disiplin internal tadi. Dong cuma takut karena ada penghukuman, dong bikin apa? Itu yang kita tangkap untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan. Nah ini teman-teman harus tahu bahwa kalau dalam konteks ini berarti orang atau anak tersebut berbuat jika diberi hadiah. Kalau terberi hadiah dia semau. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Tadi dia poin pertama poin dia, tapi dia sudah kembali ke pribadi dia sendiri. Motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, adapun tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya begitu teman-teman ya. Artinya atau sering satu mengingat bahwa sama yang umum itu atau tahu sama jangan itu di pikiran pada intinya begitu, diberikan kebebasan kepada siswa karena tidak semua itu betul tahu. Yang diucapkan dan mungkin sama ada yang tidak tahu lagi. Kemudian kompetensi, mungkin siswa lain kompetensi ada lain. Jadi jangan memang sangat berbeda bahwa kalau kamu mesti begini bisa jadi kehidupan keseharian dia itu dia juga melewati hal yang sama, cuma bedanya caranya atau prosesnya berbeda dengan kau. Makanya mari atau kasih dulu edukasinya dan kalau kita siswa jangan terlalu bangun sistem bahwa belajar satu arah, siswa datang duduk dia salah jangan kasih dong kebebasan. Kita segera kemarin jadi tanya pasti dong tahu apa yang mau tahu, nanti dengan sendirinya belum mereka jawab. Itu yang diharapkan di kurikulum merdeka. Jadi budaya datang di depan kelas coba ke sekolah. Bikin games, bikin permainan yang pertama masuk aja pura-pura. Karena tanda begitu bukan tiga saja. Namanya itu kalau namanya esprit atau pembukaan. Jadi anak-anak jahil juga dari sekolah namanya itu. Jadi pas dia semasa itu rumah masuk, tiba-tiba masuk sen. Justru kata sengaja dong kali kata sudah datang terus kalau di sini bikin games. Nah itu inti dari kurikulum merdeka seperti itu. Motivasi ini berasal dari diri siswa, gitu. Artinya siswa dengan sendirinya dia termotivasi. Kita sering-sering bilang pertanyaan di sekolah. Dan bilang di beberapa tahun ajaran baru ini, jadikan sekolah ini bukan tempat belajar, tapi tanpa datang bermain, tanpa silaturahmi, tanpa berkumpul dengan teman-teman, tanpa berbagai pengalaman. Kalau terkesan bilang belajar, bosan, capek, sekolah belajar kembali. Coba kata belajar atau ganti kata bermain, kata silaturahmi, kata datang berkumpul, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Sore pulang sekolah ini satu bikin apa? Ketemu di sekolah dan bisa berbagi cerita.
artinya atau berburu begitu supaya salah satu menggunakan ke sekolah. Jadi background sekolahnya itu jangan sampai sekolah itu belajar ya. Kita visi di guru PKK itu sekolah dijadikan sebagai tempat bermain, bersilaturahmi dan berkumpul. Begitu teman-teman. Oke, next. Ini setelah ini kita kembalikan tadi secara umum kalau kedisiplinan, terus karakter siswa, bagaimana guru menyikapi siswa, sifat siswa, ini kita masuk ke lebih rinci lagi ke keyakinan kelas. Nah ini kalau di sekolah-sekolah lain ini ada keyakinan untuk toleransi belum ada. Nah itu wajib dong, wajib semua wali kelas itu bikin keyakinan kelas. Kita jelaskan keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, disepakati antara wali kelas dan siswa, universal atau secara umum. Orang akan lebih semangat untuk bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Jadi kita bilang aturan dan keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan itu kayak kata Islam, ya kita harus bikin berarti betul. Kalau bikin kayak sebagaimana. Kalau aturan ini bikin karena itu aturan, karena itu dalam hukuman. Jadi beda. Orang hanya mengikuti aturan karena terpaksa. Dan kalau keyakinan itu sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri. Kayak dia sendiri bikin kayak harus ada yang kurang begitu. Oke, next. Next ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ini tadi kita jelaskan bahwa keyakinan itu lebih abstrak, lebih nyata daripada aturan, yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nah, terus keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam lingkungan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada pun ini untuk khusus untuk wali kelas. Teman-teman wali kelas mungkin bisa perhatikan supaya kita lihat kelas begitu dia pada begini. Keyakinan kelas, tapi ini lebih bagus kalau ketua wali kelas yang bikin. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang itu. Jadi anak-anak kayak dulu sudah tanam nanti ketemu belajar. Kayak sudah tanam bahwa keyakinan kelas 7 itu kayak begini, katanya dia begini, karena itu sudah di keyakinan atau sudah dari keputusan bersama dengan wali kelas. Jadi teman-teman guru mapel juga masuk, sudah bahwa kelas 7 ini yang keyakinan kelas kayak begini. Jadi ketiga anak yang ada yang agak nanti ada cara adaptasi kalau tidak ada yang agak seperti apa nanti kita belajar bersama. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang baru disepakati. Nah, artinya wali kelas masuk ini kasih dorong kebebasan atau nanti atau sedikit kayak di Namlea, kayak di Reboy karena anak-anak dengan mudahnya menyampaikan pendapat atau istri kan mesti masuk di kelas kasih semangat. Itu kalau wali kelas kasih kebebasan, pilihlah nanti dipilih apa yang kau sepakati, baca baru sepakati yang mana tuh sesuai doku mau lah yang doku mau. 2. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis dan di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Jadi jangan ada kata larangan begitu. Jangan ada kata larangan begitu. Dia yang mau maka silahkan. Siapa? Karena ini 1 jam. 4. Sambil santai sambil ini. 4. Meninjau kembali dapat pendapat yang telah dicatat. Kemudian dengan siswa ini kan tes ini. Mungkin kita belum tes di kelas, tapi kita tes ini di kelas guru penggerak itu. Ini mungkin karena katong beda ya, ini coba teman-teman tes di kelas. Ini di poin 4 ini meninjau kembali daftar. Katong sudah bikin daftar banyak-banyak itu. Pasti tes semua itu sendiri karena kalau banyak. Kalau misalkan contoh siswa ada 12 orang, masing-masing orang pendapat. Saya mungkin 12 pendapat itu baru saat nanti berusaha di mana yang bisa terpakai di kelas itu yang bermanfaat. Next dia. Next. 5. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Tadi kita bilang palsu tulis, terus tinjau ulang mana yang dipakai lalu itu. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas terlalu banyak agar mudah diingat. Kan semacam paling akan ketemu contohnya. 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya guru dan wali kelas dan siswa dalam hal ini. 7. Keyakinan kelas dapat ditempel di kelas agar mudah untuk dilihat.
Next, nah ini contoh keyakinan kelas. Ini beda, ambil keyakinan kelas beda-beda karena beda anak, beda pikiran beda cara pemahaman. Ini beda ambil keyakinan kelas contoh kelas 1. Setiap anggota kelas akan belajar. Ini untuk kelas 1 SD contoh. Setiap anggota kelas perlu senam, toh? Anak-anak kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah ini untuk keyakinan kelas 5 karena pemikiran anak-anak mulai sedikit bertambah sedikit dewasa. Jadi untuk keyakinan kelas 5 ini selalu bersikap positif. Nah kalau selalu bersikap positif ini dalam sekarang di kelas 1 saya mungkin tuh anak-anak sering tahu kata bersikap positif ini gimana tuh. Nah ayo tadi anak-anak sih mikir sebenarnya berpikir mana banyak yang tidak. Oke, itu next senantiasa menjadi hati terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini yang kita setuju. Pasti ini dia sudah lebih kata-kata, dia sudah lebih poin lagi, dia sudah lebih kalimat yang terungkapkan siswa jelas usahakan. Coba lagi ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalimat ini nih, dia singkat tapi sesungguhnya maknanya luas. Saya kata hormatin ya. Pasangan, itu bagian dari hormat tuh. Kan kalimat ini dia terlihat sepele tapi maknanya mendalam pada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Karena ada SMP kira-kira kan semuanya baru sabar. So, jadi kalimat itu teman-teman berkualitas bisa dimodifikasi secara mungkin supaya dia bisa terapkan di dalam diri. Nah ini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan lebih yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Nah, kalau ini kita pikir cocoklah untuk pada SMP gitu. Kadang-kadang SMP kan meminggir. Boleh lah betul diulang ini cuma dalam satu sekolah. Itu dari Walmatina, Welang. Dan kalau misalnya di sekolah besar kan beda-beda daerah tuh ada datang atau datang atau minggir dari sekolah di Nabi minggir. Seharusnya Bapak Ibu guru ini universal ya, bukan khusus saja karena aku Bapak Ibu guru bisa jadi besok sebagai tempatnya di mana kan ini sebenarnya materi-materi dasar yang mesti ketemu Bapak Ibu guru tahu bahwa keyakinan begini supaya anak tadi yang minggir harus bisa bersosialisasi dengan yang lain. Oke next. Ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Next. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contohnya begini. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. Dua kelompok dapat memberikan keyakinan yang sama. Jika ada satu kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, kemudian masih setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling kelas agar dapat dilihat oleh semua anggota kelas untuk menguatkan pemahaman. Ini khusus mungkin di sekolah-sekolah yang siswanya banyak ya, ratusan begitu tuh. Next dia, kita taruh seperti ini. Kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu satu, guru membuat bahkan berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan dikritik dan murid tugasnya bukan dikritik. 2. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, artinya sharing, bercurah pendapat. Yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu dan membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok. Dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru atau siswa. Artinya begini teman-teman, meskipun ketemu guru, dia betul berkuasa, kita tidak tahu, dia bilang dia betul berkuasa begitu. Ada siswa lah sebenarnya di sekolah ini. Artinya tidak ada yang berkali. Kalau susah di sekolah, pokoknya apa yang guru sebut itu semua benar. Tuh, itu yang masih bertahan di kata selama ini. Tidak. Atau saya ini dia datang hari ini dia sebagai sepatu karena apa? Kayak yang kita tangkap dari materi-materi ini, kayak katong lebih memanjakan siswa, lebih dekat, lebih akrab, lebih teman. Nanti kita belajar sampai bagaimana cara menjadi teman buat siswa. Next.
Contoh guru, itu saja. Ini contoh curah pindahan tugas siswa dan tugas kamu. Ada masih jalan toh. Tugas guru ini apa tuh ini yang harus tahu ini. Tugas guru ini apa saja? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menjalankan peraturan kelas di sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Tugas murid ini apa nih? Belajar, mencoba, tinggal mencoba ya. Tinggal mencoba, mau coba apa tinggal. Kasih yang kalau kita ngomong itu. Menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, menulis tugas kembali. Tugas guru bukan itu untuk tugas yang menyakiti atau disakiti. Itu sebenarnya kalau belajar bahasa kan, lebih baik kamu dari bahasa. Tuh, karena kan kita sudah ada orang dewasa, jadi kita mau bilang bilang sah, padahal dengan sendirinya minta anak tertentu. Begitu ya, ini menyakiti atau disakiti, menyakiti tidak dalam yang paling kerohan, tapi kadang-kadang aku kembali nanti nggak tahu yang baru. Kadang-kadang kembali lain dengan hati sekolah dengan hati sakit. Boleh tapi dibilang tapi coba kalau di kecamatan lain, kita sekolah nggak tahu mama ibu tadi bilang kata ini. Sebenarnya pukulan mental buat keponakan. Di masa kamu untuk belajar ini, di masa itu tidak boleh bahasa siswa untuk belajar. Konteks yang bagaimana boleh tidak bahasa siswa. Merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang batu di sini yang ketemu sebelum dilakukan. Ini guru tugasnya banyak, yang kita itu melu, yang sekolah pribadi bersama dalam dalam menjalankan kegiatan kelas, jika terjadi pelanggaran, dan itu tidak akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Karena itu termasuk restitusi. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, kayak tadi bilang kalau betul sebelum keyakinan kelas, namanya yang ada di pasti ada melanggar saja toh. Tidak akan ada sanksi, hukuman atau restitusi. Kalau untuk belajar ini, belajar restitusi ini, atau sebenarnya dulu tidak bisa kasih hukuman pada anak, ini dilarang sekali. Saya boleh kasih hukuman anak. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Jadi jelas kalau membaca kamu berikut. Ini, atau nggak sekira dulu. Hukuman dengan apa namanya? Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kayak ini, coba kayak begini. Hukuman bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Kayak yang bisa dibalas beremosi begitu. Tuh, itu tidak terencana, itu hukuman. Kan kalau bilang hukuman mana, sanksi mana? Karena hukuman yang sanksi itu beda ya. Hukuman itu tidak, hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kalau kita tidak emosinya, itu kan hukuman yang tidak terencana. Terus anak-anak juga sering sadar. Nanti kita jelaskan. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak didebatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Silakan makan kalau yang mana. Ini daftar sih. Saya tidak pakai saya kamu masih menjelaskan. Next, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Nah, beda ya. Kali hukuman, disiplin, aturan itu beda-beda. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Ini sanksi ini artinya ketua sebelum disertakan kelas tadi, ketua sebelum disertakan kelas. Yang ketua ininya apa yang ketua bikin ketua melanggar sanksinya ini. Jadi dengan sekiranya siswa tahu, kita sekian bikin banget kalau kita bikin melanggar. Nah, sanksinya apa? Karena dosa siswa tahu bahwa kalau kita bikin ini sanksinya ini. Dan itu harus ketua guru sampaikan ke orang supaya dia tahu ini sanksinya ini yang bikin. Gitu. Kalau kita ada hukuman tadi. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Kira-kira apa yang lagi sanksi sebisa, hukuman sebisa, next. Dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Next. Berikut pengaruh guru penghargaan terhadap anak yang ruton. Artinya begini. Bagaimana supaya kan ada seperti guru begini, kasih dong dulu sih tentang guru sekarang yang masih kasih dong apa begitu supaya bagi tugas, kasih dong sesuatu begitu dong. Tapi saya sadar kalau betul saya kasih itu dosen miskin. Nah itu kira-kira solusinya seperti apa. Berikut pengaruh guru penghargaan terhadap anak yang ruton. Next. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Ini yang kalau waktu berikan penghargaan, juga efeknya seperti apa itu maka yang gini. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Toh kalau saya kasih lagi saya mau bikin. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Next. Penghargaan tidak efektif. Tadi hukuman sebisa, disiplin, sanksi kurang efektif. Sekarang ada penghargaan tidak efektif. Yang efektifnya mencari. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda, suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan yang diharapkan maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Betul toh? Paham lebih baik kan? Betul. Kan kita lagi bisa kalau kasih rokok mungkin berubah. Next. 3. Penghargaan merusak hubungan. Tuh, penghargaan ini merusak hubungan. Kalau kasih hadiah itu sebenarnya. Toh? Kadang-kadang siswa dia bilang, teman-teman yang kasih hadiah ini juga itu kasih hadiah. Ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri hati dan tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Kayak dong, aku cemburu gitu tuh. Macam dong, kayak gitu, begitu, terus aku mendapat kasih dia. Kecemburuan sosial. Apa orang cemburu cuma segini ini gitu. Padahal mental anak dalam kelas ini kan berbeda-beda tuh. Iya. Iya. Nah, penghargaan mengurangi kecepatan. Ini kayak tadi itu, mengurangi kecepatan ini kayak itu. Bagaimana mengurangi kecepatan? 5. Penghargaan dihukum. Penghargaan dan dihukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Ini malah sampai orang kendalikan satu sendiri itu. Begitu juga siswa. 3 tahunnya baru kendalikan anak-anak. Kasih dong kebebasan. 3 tahun udah di sini kalau betul kendalikan dong tapi anak-anak tertinggal kalau sentuh anak ini sebenarnya motivasi. Ayo sebenarnya apa namanya? Kemampuan di mana? Yakin betul tuh. Betul sebenarnya dia sudah berapa tahun ini harus sentuh. Ini paling cuma yang dapat peringkat 1 itu saya tahu dia bisa. Saya masih ada dong 12 orang 10 orang dalam kelas. Oh yang mesti kita kembangkan. Itu menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang guru. Penghargaan dan kebutuhan dasar manusia hari. Nah tadi kita bisa lihat dari anak-anak kesalahan tadi, anak-anak tinggalan tadi sebenarnya itu diiringi dengan kebutuhan dasar manusia. Baik anak-anak maupun orang dewasa itu pasti kebutuhan dasar manusia. Oke. Semua harus bagus sistem aja. Nanti kalau diskusi bebas saja. 5. Kebutuhan dasar manusia ini. Setiap orang manusia pasti ini kebutuhan bertahan hidup. Siapa yang mau bertahan hidup? Kalau ada cinta, siapa pasti cari cinta, memilih untuk bertahan hidup. Contoh dan 2. Maka adalah salah satu contoh bertahan hidup. Betul? Betul. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Betul Pak Hanif? Betul. Perlu cinta kasih. Pak Irfan? Perlu. Kalau ada cinta galak. 3. Kebutuhan pendewasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini laki-laki sebenarnya ini kebutuhan ini yang ada pada laki-laki. Hanya belum merasa kayak katong kalau belajar dia akan bilang kayak katong. Orang tua ini kaum lemah, kaum kan bisa servis, kan bisa apa? Ada masalah. Teman-temannya sebenarnya kami kaum Hawa karena materi genetik itu harus teman-teman laki-laki juga paham bahwa katong kan bisa dalam hal apa dulu. Pada kenyataannya perempuan lebih baik dan lebih kuat dan lebih bisa dari laki-laki. Itu kenyataannya. Tapi laki-laki dong saya mau itu dong mau kebutuhan pendewasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya ada pada laki-laki. Next, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini nih saya tahu lagi kebutuhan kebebasan atau kebutuhan pilihan ini semua orang pasti lah. Toh, semua orang pasti ada pilihan. Tuh ada yang kawin 1, kawin 2, ini nggak perlu tuh. Tapi kebebasan. Nah, contoh yang mau siswa, dong mau pilih apa? Dulu suka materi apa? Tuh, tadi contoh di siswa sekarang contoh lagi ketemu guru-guru ini supaya atau bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Next, apa nih kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa. Ini semua orang pasti ada. Siapa sih yang akan merasa senang? Toh, terutama teman-teman laki-laki, siswa laki-laki.
Oke, next. Ini posisi kontrol dulu. Ini kan serius ini kalau posisi kontrol ini ketemu bagaimana cara supaya dia nggak melaksanakan hukuman. Bagaimana supaya anak dia tadi posisi kontrol dulu. Next. Terdapat 5 posisi kontrol dulu terhadap siswa. 1. Penghukum. Baik. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalimat kata fisik tadi pukul, verbal dalam ucapan. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Itu rata-rata kita masih pakai tuh. Itu kita masih penghukum. Atau kalau masih posisi kontrol dulu itu atau masih tadi penghukum. Dan rata-rata itu kalau masih pakai itu. Nah, ibu nanti jaga lihat. Itu masih pakai. Rata-rata juga penghukum katanya masih pakai ini. Penghukum. Coba membuat orang merasa besar. Ini juga tuh masih pakai. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, kok lain next, kata ini next. Awas nanti kamu salah saja, 3 teman, ini nih, seharusnya ketemu kayak gini posisi 3. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Persuasi ini apa? Keadaan gitu ya, lingkungan keadaan lah. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah ibu ya. Ayo ingat ya semua bantuan ibu selama ini. Tidak semua bantuan ibu selama ini. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Kayak kasih anak begitu ya. Harusnya kayak itu minta balas budi begitu masuk kamu sehingga ibu begitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya, murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi tahu maksudnya kayak apa? Coba kalau dia cuma suka dengan guru itu, saya diterima di guru lain karena dia rasa guru itu dia utama bisa berbagi. Biasanya ini ada di SMA gitu ya. Iya, di lingkungan SMA biasanya kayak begini. Next. Terdapat 5 posisi kontrol terhadap siswa. Ini kalimat 4, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan biasanya begini, peraturan apa yang tidak kamu lakukan? Itu untuk pemantau ya, kalau guru jadi monitor atau pemantau. Next, ya. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid. Nah ini harus kita pakai yang ini, posisi manajer ini. Yang ke 1, 2, 3, 4 kalau bisa dikurangi sedikit, yang mesti kita pakai ini. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama murid dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Ini sebenarnya dari kolaborasi ini sudah disampaikan artinya ya, berbagi, terus kolaborasi bekerja sama dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini. Misalkan kayak contoh kemarin ini, kayak ini mahasiswa di masalah ini contoh ini kasih contoh kayak siswa di masalah, jangan suka tentang atau jangan, tuh pandang orang dulu. Kalau betul sudah keyakinan kelas atau sudah ini contoh yang betul nggak sudah keyakinan kelas, tanya mengapa itu ini saja apa yang kamu yakini, maksudnya aturan baik apa yang mesti tahu toh, terus apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya apa kamu bersedia dan perbaikinya. Kalau saya seperti begini kira-kira saya mau perbaiki kasih, menurut saya salah kasih, saya mau perbaiki kasih, setiap manusia pasti bisa. Tapi itu sebenarnya kata-kata motivasi tidak memojok siswa. Jangan datang langsung cuk pukul bakalan. Nah, kalau supaya benar tadi dok bisa lah, tapi bagaimana bahasa namanya kayak dengan sendirinya dong bisa koreksi dok sendiri kan harus atau marah-marah. Apa rencana untuk memperbaikinya nanti kalau sudah bisa lah kira-kira ke depan saya mau apa lagi supaya jangan hal yang sama gitu. Seseorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya tetapi untuk memimpin murid agar dapat mengatur dirinya. Masih dok kebebasan. Jangan tuh yang terus saya mesti begini ya. Kira-kira kalau seperti ini apa yang saya pikir? Saya susah atau lalu solusinya ke depannya saya mau bagaimana? Kalau kalimat itu yang kita pakai. Oke, next. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Tadi kita bilang dari 4 poin itu kita ulangi perlahan-lahan jadi penghukum,
menilai apa itu semua bakal kurangi yang untuk pakai ini. Tujuan dari posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kalau siswa sudah menyadari hal itu, terus saya kata, saya ingin saya bikin hal yang lain itu, yang penting tadi pendekatan katong kayak anak, kayak teman, saudara, posisi manajer tadi. Next, sudah sana. Nanti teman-teman silakan bertanya posisi kontrol restitusi ini hukumannya posisi kontrol restitusi. Next, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kasih dong kesempatan nih. Kalau dosen salah, dia langsung tugas siswa untuk dong ya. Kasih dong kesempatan. Menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Kalau benar kalau ini dosen simpan begitu saja di BK, betul menonton cuma salah dan salah. Tapi kalau betul nasihat atau dong malam yakin dalam kerja buat kawan menjadi tekanan di dalam diri. Oh, sedangkan harus begini. Oke. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan karakter yang berkuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya tidak berbuat kesalahan. Tuh, dong masuk dengan sendirinya ada kesadaran dalam diri orang gitu, bukan karena ada penghukuman langsung mau perbaiki saya, tapi lo punya kesadaran dalam diri. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Next. Ciri-ciri restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi yaitu 1. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ini kan yang hukuman itu bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran kebersamaan. Masih dong kebebasan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang next, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kalau tindakan kata tuh masuk pukul marah anak, tapi kalau itu penanaman nilai budaya positif atau karakter dalam diri masing-masing anak, saya yakin yang mudah-mudahan tuh. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Segitiga restitusi. Editnya suka di hari tadi deh. Ini untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman, kalau mau siswa punya masalah coba pakai konsep ini. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertama menstabilkan identitas dulu. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini dan harus pakai karena rata-rata atau di sekolah ini pasti ketemu soalnya masalah, dong. Pasti saja ketemu ada anak. Bagaimana cara untuk menyikapi dong? Setiap orang pasti melakukan kesalahan atau kalau baik, sekarang bilang apa setiap orang pasti melakukan kesalahan karena kesalahan itu manusiawi. Terus konsekuensinya yang pernah melakukan ini. Artinya kata urus kami ini pegang kasih praktek konkret begitu. Dong punya masalah datangkan orang, kemarin kita sudah berapa kelas, datangkan orang, dia masuk bagaimana? Atau nggak sekali ini, pas kita motivasi begitu itu namanya menstabilkan identitas. Kalau orang yang punya masalah itu datang pasti takut pasti. Kalau siswa yang datang masalah pasti dikasih untuk baru begini. Nah, atau bagaimana sebagai seorang guru menstabilkan identitas itu pas kembali dia sebagai percaya diri dengan kalimat itu. Jangan setiap orang pasti berbuat salah. Bukan saya satu-satunya orang yang salah karena kesalahan itu manusiawi. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat itu pas kembali yang tadinya bengkak terus mulai ini. Next, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kata-kata itu stabilkan dia punya posisi, stabilkan dia punya keadaan, stabilkan dia punya mental. Maka tentunya dia bertanya, pasti alasan begini itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya yang mudik, apa kali masalah? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah atau apa?
mengembalikan posisi siswa ke karakternya kembali. Yang terus menanyakan keyakinan, maka apa punya keyakinan kelas? Tanyakan. Kira-kira yang sulit ini langgaran aturan masih harus dihadapi. Jadi siswa dengan begitu dia tak tahu orang tadi kalau sudah tidak ada atau harus turun tanya dia validasi dia validasi tindakan yang salah. Coba teman-teman kira apa dalam kehidupan sehari-hari menanyakan keyakinan. Dan pikir yang begini, terlihat apa namanya? Dari teman-teman tentu sedikit ya, supaya teman-teman dan kasih dong kebebasan lagi. Next. Nah, tiga restitusi dibagi menjadi tiga sisi, yaitu sisi menstabilkan identitas yang tadi terbilang pada orang. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak itu yaitu anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau dia datang ke usia itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Ini kata-kata yang mesti kita pakai ketika menyelesaikan kasus anak-anak. Supaya anak-anak sehat itu. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini rasa bersalah karena menguras hal ini karena satu rasa bersalah menguras energi. Iya kan? Kadang-kadang anak takut kan tidak bisa berbuat apa anak takut. Begitu toh? Kalau bicara kata bahwa salah itu wajar manusiawi kalau berbuat salah. Merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Toh? Kalau itu mau marah-marah doang, anak rasa kayak mental langsung goyang begitu. Dua, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melakukan peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat sebagai berikut. Ini dari pagi jadi suruh. Padahal kamu bisa dilakukan lebih buruk dari ini ya. Maksudnya kalau dia sudah salah. Padahal sebenarnya masih bisa tuh ada hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ini kan pada karakter anak yang keras begitu tuh. Kalau kau sudah buat dosa 1 minggu terjadi 2 minggu terjadi, mungkin kalau tinggal bisa pakai. Padahal masih ada kita lakukan implementasi dengan masih ada hal kegiatan atau kejadian yang lebih buruk dari ini. Terus pasti istri begini kan harusnya pemalasan. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ini kayak Nana yang keras, karakternya keras. Next. 3. Sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dan kepercayaan dipercaya yang berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini kalau sudah keyakinan kelas ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? 3. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang. Oke, terima kasih. Tanggapan dari materi yang sudah disampaikan oleh kita terkait dengan budaya positif itu sangat baik sekali untuk diterapkan dalam proses pembelajaran maupun dalam proses bagaimana kita memberikan motivasi, kemudian mendekatkan diri kita sebagai seorang guru, bukan lagi sebagai pemerintah, penyuluh, pemahaman dan lain-lain, tetapi bagaimana menjadikan kita seorang guru itu sebagai teman dalam proses pembelajaran agar siswa tidak lagi merasa tertekan dalam proses pembelajaran, sehingga kita sama-sama belajar menjadi partner dalam proses pembelajaran. Jadi kedepannya bagaimana nanti kita sama-sama kemudian lebih belajar lagi tentang budaya positif itu, kemudian kita bisa menerapkan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Itu saja, sangat bagus, tambah semangat, dan kemudian
ilmu yang didapat dari guru penggerak ini mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa membantu teman-teman guru yang lain untuk dapat meningkatkan kompetensi guru.